Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Bapak Irman Fitri Rahman dan pengajar praktik Bapak Fuad Hasib. Dalam praktik kucing kali ini, saya, Edi Wanita, berperan sebagai observer, kemudian rekan saya, Ibu Hidayat sebagai coach. Tintin Sumartini sebagai coaching. Baik, sebelum kita masuk pada sesi percakapan coaching, saya akan memberitahukan kepada Bapak dan Ibu untuk rubrik penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian ada waktu observasi dan pasca observasi. Baik Bapak, saya akan bertanya dahulu kepada Bapak sebagai coach. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya akan kembangkan adalah kompetensi inti coaching, diantaranya present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Baik. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Pada kesempatan kali ini saya akan fokus di mendengarkan aktif. Baik. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak katakan barusan seperti apa? Ya, semoga nantinya Ibu Tintin setelah coaching ini memperoleh solusi dari permasalahannya, kemudian bisa menambah semangat mungkin dari percakapan yang dilakukan hari ini. Baik Bapak. Untuk sesi pra-observasi telah kita lakukan. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu observasi. Kepada Bapak dan Ibu, silahkan untuk dimulai percakapan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin dari rekan bahwa Ibu ingin melakukan coaching dengan saya hari ini. Ya betul sekali Bapak. Apabila Bapak berkenan ada waktu, saya ingin ada sedikit yang disampaikan kepada Bapak. Siap. Pada kegiatan coaching kali ini, apa yang akan Ibu ceritakan? Begini Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan Bapak telah meluangkan waktu untuk saya bisa berdiskusi, menyampaikan apa yang saya ingin curahkan, ada permasalahan yang ingin saya dapat solusinya, seperti itu Pak. Saya rencananya pada semester 2 nanti itu ingin memaksimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena sekarang ini saya rasa belum optimal gitu Pak pelaksanaannya. Jadi di semester ini sudah pelaksananya sudah ya. Tapi Ibu rasa belum maksimal ya, seperti itu. Dari percakapan kita kali ini, harapan Ibu itu seperti apa nantinya? Saya harapkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah kami itu dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dari modul proyek yang kami susun, seperti itu. Untuk mencapai rencana Ibu barusan, sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan kegiatan ke depan? Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pada semester 2 ini, saya memiliki kesempatan waktu untuk saat ini. Nanti ketika anak-anak libur pada libur semester 1 ini akan memaksimalkan menyusun langkah-langkah pelaksanaan agar lebih optimal nanti di semester 2. Karena ada waktu sekitar kurang lebih 2 minggu biasanya Bu. Iya betul sekali Pak. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada hal-hal yang mendukung. Nah, untuk
posisi ibu dilihat, misalkan posisi ibu sekarang kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10 ada di angka berapa, Bu? Kalau saya analisis mungkin baru di posisi 5, Pak, sekarang. Oh, di posisi 5. Ya. Boleh tahu alasannya apa ibu ada di posisi 5 Ya, tersebut? Saya mengkalkulasikan tentang di posisi 5 itu karena kami pada semester ini memang sudah harus melaksanakan proyek tersebut. Kami sudah mencoba melaksanakan di kegiatan kokurikuler, namun karena kami juga belum memahami secara utuh, jadi pelaksanaannya berbarengan, antara perancangan dengan pelaksanaan berbarengan sehingga belum optimal seperti itu, Pak. Nah, sekarang ada di posisi 5. Nanti kedepannya yang ibu harapkan itu ada di posisi berapa? Kalau harapan tentu saja di posisi 10, Pak. Tapi saya realistis saja, sampai di posisi 8,5 pun mungkin itu sudah maksimal kalau menurut saya seperti itu. Ibu mengatakan seperti itu, di posisi 8,5. Mungkin itu karena kekuatan apa yang ibu miliki untuk mencapai level tersebut? Kekuatan yang pertama dimiliki adalah dukungan dari kepala sekolah dan tim kami, tim di komite pembelajaran ini yang cukup solid gitu. Dan bahan-bahan yang tersedia itu sangat banyak gitu, Pak. Yang pertama yang menjadi aset untuk kami itu. Oke. Nah, dari peluang yang ibu ambil ke depannya kira-kira seperti apa? Mungkin nantinya dari apa yang kekuatan yang saya miliki itu akan dimaksimalkan agar program itu dapat terlaksana dengan baik gitu, dari aset-aset tadi yang ada. Oke, bagus. Tentunya dalam mencapai rencana ibu tersebut ada hal-hal yang bisa menghambat, kemudian ada rintangan. Kira-kira rintangan seperti apa, kemudian solusinya seperti apa untuk menghadapi hal tersebut? Kalau yang dirasakan sekarang, tadi kenapa saya katakan posisinya 5 itu, yang pertama dari kolaborasi itu kami baru terjalinnya di komite pembelajaran saja, Pak. Dengan guru yang lain belum dilaksanakan secara optimal, dan dengan belum disosialisasikan secara penuh dengan orang tua. Dan kesadaran dari murid juga belum maksimal gitu dalam pelaksanaan ini, seperti itu, Pak. Solusinya mungkin yang pertama akan saya lakukan itu adalah menguatkan koordinasi dengan kepala sekolah, lalu ada diskusi dengan rekan sejawat yang lain, ada sosialisasi dengan orang tua murid, seperti itu, Pak. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut menurut ibu berapa lama? Ini saya targetkan terlaksana untuk semester 2 selama 6 bulan satu semester ini. Kemudian, nah menurut ibu ukuran keberhasilannya dalam melakukan kegiatan yang ibu utarakan tadi, ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau target keberhasilan di sini, saya berpikirnya siswa harus mampu kontekstual dalam mengimplementasikan proyek ini. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi siswa itu dapat mampu mengurangi sampah itu di sekitar rumah mereka, di lingkungan mereka, bukan hanya di sekolah. Seperti itu, Pak. Target secara apa itu idealis mungkin seperti itu. Nah, untuk menjaga keberhasilan atau ketercapaian yang ibu utarakan barusan, komitmen untuk hal tersebut seperti apa, Bu? Ya, di sini tadi terjalinnya kolaborasi dengan guru, karena saya tidak akan bisa melakukan sendirian gitu, agar harus siswa itu harus diberi kesadaran bagaimana mereka menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri gitu, Pak. Jadi harus ada kolaborasi dan dikuatkan kolaborasi tersebut. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan yang padat ini
siapa menurut Ibu yang bisa membantu dalam melakukan hal tersebut? Ya, seperti tadi saya sebutkan, yang menjadi hambatan itu akan menjadi solusi juga ya Pak. Jadi dukungan yang pertama saya temukan itu dari kepala sekolah, dukungan yang pertama, lalu rekan sejawat, juga dari para pemangku kebijakan yang ada di lingkungan sekolah kami. Selain itu ada lagi nggak? Tentu yang paling besar dukungan diharapkan dari siswa itu sendiri Pak, ya, untuk keterlaksanaan. Untuk rencana tindak lanjut dari coaching hari ini yang kita lakukan ke depannya seperti apa, Bu? Untuk yang pertama saya akan lakukan di sini adalah menyederhanakan langkah-langkah dalam perencanaan sehingga mudah diikuti, baik itu oleh rekan sejawat, oleh siswa, dan bahkan dapat dibantu oleh orang tua siswa. Semoga apa yang Ibu utarakan barusan bisa dilaksanakan dengan sukses. Sampai ketemu di coaching berikutnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga sekali lagi saya ucapkan semoga berhasil. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas Bapak waktu yang diberikan. Baik. Alhamdulillah percakapan coaching sudah dilakukan. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pasca observasi. Hal pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah Bapak sebagai coach ya. Saya akan menanyakan dari percakapan barusan yang Bapak lakukan, apakah menurut Bapak indikator yang ingin Bapak kembangkan yang tadi dikatakan di awal, sudahkah ada peningkatan atau sudahkah tercapai? Terima kasih Bu. Coaching kali ini saya laksanakan dengan mengikuti alur Tirta. Ya. Kemudian apa yang tadi diutarakan di awal, bahwa kompetensi yang ingin saya tekankan dari ketiga kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, saya rasa sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Jadi yang pertama present sudah Bapak lakukan, yang kedua juga iya, yang ketiga yang tadi yang akan dikembangkan oleh Bapak pun, dan Bapak merasa itu sudah tercapai dengan percakapan coaching yang barusan Bapak lakukan. Ya. Baik. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah topik dan tujuan percakapan. Topik dalam percakapan yang Bapak lakukan dan Ibu lakukan adalah mengoptimalkan penguatan proyek pelajar Pancasila pada semester 2. Kira-kira seperti itu ya Ibu, Bapak? Ya, betul seperti itu. Kemudian tujuan itu sendiri adalah untuk mendapatkan solusi yang dapat mengoptimalkan penguatan pelajar Pancasila sesuai dengan modul proyek yang disusun. Betul. Poin-poin penting dalam percakapan yang saya catatkan di sini diantaranya adalah yang pertama, coach memiliki kesempatan waktu dalam persiapan. Jadi memiliki kesempatan waktu dalam persiapan, mungkin di sini menginginkan atau memerlukan persiapan waktu untuk mempersiapkan. Lalu kemudian asumsi yang disampaikan oleh coach itu sendiri adalah tadi dikatakan ada di posisi 5. Dengan alasan coach belum sepenuhnya memahami alur profil pelajar Pancasila yang sedang dilakukan di sekolah. Lalu kemudian kekuatan yang dimiliki oleh coach sendiri didapat dari kepala sekolah dan aset yang tersedia dari sekolah tersebut. Peluang yang akan memaksimalkan aset yang ada. Peluang adalah untuk memaksimalkan aset yang ada di sekolah Ibu. Lalu kemudian rintangan yang Ibu hadapi saat ini adalah diantaranya adalah kurangnya kolaborasi antara rekan guru, orang tua, dan pemangku kepentingan yang ada di sekitar. Lalu sosialisasi dengan orang tua dan kesadaran dari murid itu sendiri.
Kemudian berikutnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk komitmen yang dilakukan untuk rencana tindak lanjut. Komitmennya adalah yang Ibu lakukan sekitar 6 bulan. 6 bulan memerlukan waktu 6 bulan. Lalu keberhasilan yang diinginkan oleh Ibu adalah siswa mampu melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dilaksanakan di luar dan di dalam sekolah. Dan dukungan yang Ibu harapkan adalah dari KS, rekan, pemangku kebijakan, dan siswa. Saya kira itu yang saya dapatkan dari observasi yang saya lakukan. Semoga apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan kali ini, percakapan coaching yang Bapak dan Ibu lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekian dari kami praktek coaching yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Pada sesi coaching kali ini saya sebagai observer dan Ibu sebagai coaching, sedangkan Bapak sebagai coachingnya ya. Ada 3 sesi yang akan diamati. Yang pertama observasi, ketika observasi, dan pasca observasi. Nah, terkait kompetensi coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Sebetulnya yang ingin saya kembangkan itu ketiga-tiganya Bu. Yang pertama present, sudah tentu saya harus memfokuskan pada itu. Kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiganya mungkin ingin dikembangkan. Bagus sekali Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Tentunya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hebat sekali ya. Adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai? Tentu. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin dari kompetensi yang saya kembangkan, saya berharap coach dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Ya, bagus sekali. Baik, saya akan mulai melakukan pengamatan ketika sesi coaching dimulai. Jika sudah siap, silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Baik Pak Ip, sebelum dimulai saya mengingatkan dulu percakapan kita mungkin direkam. Ya. Selama percakapan kita mungkin 10-20 menit ke depan mungkin direkam. Hanya saja mungkin ini bukan keperluan finansial atau untuk disebarluaskan, tetapi lebih kepada ini adalah tugas atau belajar mungkin untuk pembelajaran saja, seperti itu. Bisa kita mulai Pak Ip? Baik. Ini kali pertemuan kita yang keberapa ya Pak Ip? Kalau nggak salah yang kedua Bu. Senang bertemu lagi dengan Pak Ip. Sama Bu. Kali ini apa nih yang akan disampaikan oleh Pak Ip? Pada coaching kali ini saya ingin menceritakan satu permasalahan. Ketika saya mengajar di kelas itu masih ada anak-anak yang terlihat kurang aktif. Mereka hanya diam, tidak mau bertanya. Kemudian ketika diberikan kesempatan untuk bertanya pun mereka kadang susah sekali Bu. Baik, jadi Pak Ip merasa bahwa murid Pak Ip itu tidak terlalu bersemangat atau aktif dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu? Iya, betul sekali Bu. Baik, kira-kira apa nih yang ingin Pak Ip dapatkan dari percakapan kita kali ini? Mudah-mudahan dari percakapan kali ini saya menemukan solusi alternatif, solusi terbaik yang mungkin bisa nanti saya laksanakan di kelas saya supaya anak didik saya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oh ya. Menurut Pak Iip, murid aktif
aktif dan bersemangat itu dan bisa mengikuti pembelajaran itu seperti apa? Menurut saya, murid yang aktif itu yang pertama ketika mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, mereka mengajukan pertanyaan, tidak mesti disuruh oleh guru atau teman yang lain, ditunjuk oleh teman yang lain, ataupun ketika diskusi mereka mau mengutarakan pendapatnya, seperti itu, Bu. Apakah di semua pembelajaran murid PAIIP berperilaku seperti itu? Tidak juga, Bu. Kadang dalam beberapa pelajaran saja, bahkan tidak setiap hari juga. Namun yang saya rasakan itu di semester ini pembelajaran yang saya lakukan, murid itu seperti kurang bersemangat. Baik. Pada saat seperti Pak Ip tadi yang mengatakan bahwa memang ini tidak di semua pembelajaran murid PAIIP berperilaku seperti itu. Pada saat seperti apa murid PAIIP bersikap bersemangat dan aktifnya? Kan itu tidak di semua pelajaran ya PAIIP. Tentunya ada satu pelajaran atau dua pelajaran, mungkin waktu-waktu tertentu murid PAIIP bersikap aktif dan bersemangat. Pada saat seperti apa itu? Boleh. Ketika misalkan pada saat pelajaran IPA, saya menggunakan alat peraga, menggunakan media pembelajaran semaksimal saya, maka anak-anak tersebut bisa mengikuti dengan baik. Namun ketika saat saya belajar seadanya, hanya metode ceramah yang digunakan, sesekali demonstrasi, itu anak-anak terlihat seperti kurang bersemangat mengikuti pelajaran tersebut, Bu. Baik, berarti sudah ada yang PAIIP lakukan ya. Nah, kalau berdasarkan level dari 1 sampai 10 yang sudah PAIIP lakukan ini, sudah ada di level berapa? Asumsinya saja. Mungkin menurut saya sekarang ini saya ada di level 6. Oke. Inginnya di level berapa? Inginnya sih di level 10, Bu. Namun ya harapannya seperti itu, di level 10. Namun melihat yang saya lakukan sekarang, ketika menggunakan alat peraga ataupun strategi pembelajaran yang lainnya, tidak pada semua mata pelajaran, hanya pelajaran tertentu saja, maka saya merasa itu saya berada di level 6 seperti itu. Baik. Tadi Pak Ip katakan ingin di level 10 ya? Ingin di level 10. Kira-kira nih, apa nih usaha Pak Ip supaya bisa mencapai level tersebut? Dari tadi yang sudah Pak Ip bilang, oke, Pak Ip sudah nih, saya sudah lakukan seperti ini. Saya juga sudah membuat murid aktif kok, Bu. Tapi saya sudah ada di level, baru ada di level 5 nih saya, Bu. Saya ingin dong, Bu, di level 10. Kira-kira nih saya ingin tahu. Menarik nih Pak Ip. Apa nih yang ingin Pak Ip lakukan? Untuk mencapai level harapan saya tersebut, yang pertama, saya mungkin dalam setiap pembelajaran akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan dunia anak. Kemudian akan mencoba menerapkan beberapa model pembelajaran seperti discovery learning, cooperative learning, supaya mereka mampu menemukan sendiri, kemudian mereka juga bisa saling membantu antara siswa yang kemampuannya di atas bisa menuntun rekan-rekan yang lainnya, seperti itu. Baik, menarik sekali Pak Ip. Ada lagi mungkin Pak Ip? Selain itu, karena
di sekolah itu sebetulnya alat peraga seperti di matematika, kemudian IPA, bahasa Indonesia pun kami sudah mempunyai, bahkan sedikit terbengkalai. Nah, saya akan mencoba memanfaatkan alat peraga tersebut, Bu. Bagus sekali Pak Iip. Nah, selain itu saya teringat kita kan memperoleh dalam PSE itu ada sosio emosional ya. Betul. Nah, saya akan mencoba menerapkan seperti kotak emosi. Nah, untuk mengetahui situasi keadaan emosional, siswa, iya. Kemudian bisa juga menerapkan yang STOP, stop, mungkin juga bisa saya terapkan seperti itu, Bu. Rencana yang bagus sekali. Semoga bisa cepat diterapkan. Nih kira-kira kalau bicara tentang diterapkan, kapan nih? Dicoba diterapkan. Kalau sekarang mungkin sudah tidak mungkin ya, karena sudah di akhir semester, sudah habis ulangan juga, iya, kan tidak ada pembelajaran lagi. Mungkin nanti saya berencana akan menerapkannya di semester yang kedua seperti itu, Bu. Sip. Kira-kira untuk melihat ketercapaian level yang Pak Iip inginkan yang tadi kita bicarakan, saya ingin nih Bu di level 10 memerlukan berapa waktu? Ya, berapa lama itu kira-kira Pak Iip untuk melakukannya? Mungkin selama jeda semester itu akan saya manfaatkan kurang lebih 3 minggu itu. Sehabis pengolahan nilai mungkin saya sudah mulai memetakan kebutuhan, kemudian menyusun perencanaan, ya, kemudian juga meminta bantuan orang lain seperti itu, Bu. Kira-kira siapa nih yang dimintai bantuan atau dukungan mungkin yang diperlukan oleh Pak Iip agar rencana yang Pak Iip yang Pak Iip rencanakan itu mungkin sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ya, mungkin seperti itu. Kebetulan juga nih, Bu, di sekolah saya itu ada 3 orang yang saya rasa cukup kompeten, ya, yang bisa membantu saya. Kemudian mereka juga baru lulus PPG juga, ya. Ilmunya masih segar-segar, ya, sehingga bisa kita berkolaborasi memanfaatkan tenaga bantuan mereka, Bu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan level 10-nya itu cepat tercapai. Amin. Ya Pak Iip ya. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kan kita sudah menuju ke akhir percakapan. Ya. Kira-kira yang Pak Iip dapatkan dari percakapan yang barusan kita lakukan apa nih? Saya rasa yang pertama untuk membuat pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu kita harus membuat kondisi atau situasi, harus menghadirkan situasinya dulu, kemudian menggunakan alat bantu juga atau alat peraga, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian berkolaborasi juga dengan orang lain, meminta bantuan dari orang lain. Dan saya sekarang ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Di sana ada pendidikan sosio-emosional yang insya Allah bisa saya terapkan. Mungkin seperti itu, Bu. Semangat untuk Pak Iip, mudah-mudahan rencananya, ya, rencana-rencana hebat Pak Iip yang barusan sudah diutarakan mungkin sesuai dengan harapan Pak Iip. Amin. Begitu saja mungkin ya Pak Iip, ya. Sekarang kita sudah ada di akhir percakapan mungkin ya Pak Iip ya. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Iip? Sudah cukup. Terima kasih. Mungkin kedepannya saya akan coba
mengevaluasi, kemudian nanti mungkin saya akan konsultasi. Ditunggu oleh saya. Saya juga ingin tahu nih kabarnya setelah semester. Ya. Mungkin kita nanti ketemu lagi atau mungkin Pak Ip mungkin setelah bisa saya melaksanakan. Mungkin nanti Pak Ip telepon saya lagi. Siap. Boleh kita nanti berbincang-bincang dan berdiskusi lagi barangkali. Ya, siap Bu. Seperti itu ya Pak Ip. Ya. Senang bisa berjumpa dengan Pak Ip, senang bisa bercakap-cakap dengan Pak Ip, senang bisa berdiskusi dengan Pak Ip. Semoga bermanfaat ya Pak Ip ya. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Selesai Ibu Bapak. Terima kasih. Tadi saya simak Bu Yuan coachingnya sangat luar biasa dan Pak Ip juga tergali informasi solusi ya dari Pak Ip sendiri gitu. Boleh saya menyampaikan hasil observasi? Silahkan. Ya tadi dari yang saya amati tentang topiknya tadi itu peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak Ip ya. Lalu poin-poinnya di sini yang saya tangkap bahwa menurut Pak Ip murid yang aktif itu yang mau bertanya, aktif dalam berdiskusi dan aktifnya itu ketika ada keberagaman media yang disajikan ya seperti itu. Dan komitmen yang saya tangkap di sini bahwa ini akan dilaksanakan pada awal semester 2 dan Pak Ip akan mempersiapkan selama 3 minggu seperti itu. Dukungan yang dibutuhkan itu tadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Dan kesimpulannya bahwa menurut Pak Ip pembelajaran yang menyenangkan itu dapat menghadirkan situasi yang menyenangkan, lalu terdapat media dan metode yang beragam, juga ada kolaborasi, serta Pak Ip akan menerapkan PSE dari pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti seperti itu. Dan di sini saya melihat bahwa akan ada sesi berikutnya di akhir semester seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Mungkin demikian sangat bagus sekali tadi coaching yang Ibu lakukan, luar biasa. Pak Ipnya juga terima kasih. Sama-sama. Sudah selesai melaksanakan sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berikutnya kita berkolaborasi lagi. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan Pasil Pak Irman Fitri Rahman, kemudian PP Papua Ad Hashim. Saya sendiri Hidayat kali ini sebagai observer, kemudian rekan saya Tintin Sumartini sebagai coach. Saya Eni Yuanita sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching yaitu sebagai salah satu tugas pada LMS, yaitu demonstrasi kontekstual. Sebelum kita melaksanakan coaching ini perlu Ibu ketahui bahwa ada 3 komponen yang akan diobservasi. Yang pertama pra observasi, kemudian yang kedua pada saat observasi, yang ketiga pasca observasi. Yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu Tintin sebagai coach, yaitu pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, terima kasih Bapak. Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang barusan Ibu sampaikan, kompetensi yang mana yang ingin lebih spesifik ingin digali oleh Ibu? Pada saat ini yang ingin saya gali lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif itu, Pak. Mendengarkan aktif ya. Indikator ketercapaiannya seperti apa? Tergalinya solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh coach itu. Ya. Izinkan saya melakukan observasi, kemudian silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Eni Yuanita sebagai coaching. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya, Bu, di sore hari ini. Bagaimana Ibu, sudah makan siang hari ini? Sudah, Bu, sudah makan bakso. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya dapat informasi Ibu ingin bertemu dengan saya, ada yang mau Ibu sampaikan katanya. Betul sekali. Apa nih yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Saya ingin berdiskusi terkait murid saya nih, Bu. Kan sudah kelas 6 ya murid saya ini. Jadi cenderung lebih senang bekerja dan tidak mau datang ke sekolah. Tidak mau bekerja, tidak mau ke sekolah tapi senangnya bekerja. Gitu. Iya. Nah, Ibu, apa nih yang mau Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita? Tentunya saya bisa mendapatkan solusi untuk dapat membuat murid saya untuk punya keinginan lagi atau kembali bersekolah lagi seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan permasalahan itu nih, Bu, situasinya di sekolah sendiri itu sekarang seperti apa, Bu? Tidak pernah masuk anak itu. Jadi dalam 1 minggu itu paling masuk 2 atau 3 hari. Selain itu sudah dia tidak masuk. Ditanyakan kepada teman-temannya selalu mengatakan tidak ada, Bu. Kebetulan namanya Fikri ya, Bu. Fikri tidak ada, Bu, tidak masuk. Awal-awal teman-temannya tidak mengatakan alasannya seperti apa, hanya tidak masuk saja seperti itu dikatakan. Lalu saya dekati lagi teman. Sebenarnya ini Fikri ini kenapa sih sering banget ini tidak masuknya? Apakah sakitkah? Apakah dia pergi ke rumah orang tua kah? Ke rumah kerabat orang tuanya seperti itu. Lalu ada temannya mengatakan bahwa Ibu Fikri itu kerja katanya gitu. Dia kerja mengangkut kayu katanya. Apa itu istilahnya ya? Pokoknya yang mengangkut kayu dari hutan itulah seperti itu. Jadi anak itu mungkin intinya bekerja saja seperti itu. Apa situasi yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin karena keadaan ekonomi juga ya, Bu. Pertama keadaan ekonomi keluarga mungkin, atau mungkin juga anak itu sudah tahu mungkin ya, ini uang, jadi uangnya banyak nih. Anak kan cenderung terhadap uang, nilai uang itu kan dia kan senang, mending saya bekerja cepet dapat uang nih, jajan bisa apa saja. Daripada saya sekolah nih cuma mendapatkan uang jajan terbatas kan. Kalau seperti jatah untuk sekolah mungkin seperti itu mungkin perkiraan saya, asumsi saya mungkin seperti itu. Menurut Ibu sendiri idealnya itu harusnya anak itu seperti apa? Sekolah setiap hari. Dia sebagai seorang siswa, dia juga kelas 6. Dia juga kan sebentar lagi akan mengikuti ujian. Tentunya dia harus datang ke sekolah setiap hari, tahu materinya kan harus tersampaikan agar dia nanti saat tes dapat menjawab semua pertanyaan, mungkin seperti itu. Juga mungkin ya yang lainnya ya, idealnya mungkin kan anak sekolah, seorang siswa ya sekolah, tugasnya kan sekolah setiap hari, belum waktunya dia untuk bekerja seperti itu. Nah, berarti kalau di skala di rentang berapa anak tersebut menurut Ibu? Intensitas untuk datang ke sekolahnya? Iya. Mungkin di 5 atau 5 seperti itu. Baru 5. Hanya 5 saja seperti itu. Paling tidak idealnya berapa yang Ibu harapkan dari anak? 8 juga sudah, alhamdulillah, Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk mencapai hal ke level 8 itu apa yang bisa dilakukan, Bu? Saya sudah tentu saya menemui Fikrinya sendiri. Saya berbicara dengan Fikri. Dia mengatakan, iya, Bu, karena orang tua saya tidak ada uang, jadi saya harus membantu. Itu juga sudah saya, maksudnya ada pendekatan dengan Fikri. Saya juga sudah mencari solusi dengan rekan-rekan saya. Bagaimana nih? Saya juga melapor dengan kepala sekolah juga, lalu kami bersama-sama menemukan solusinya seperti apa, lalu memanggil Fikri dengan bicara hati ke hati. Belum juga itu berhasil. Lalu kemudian saya juga menemui orang tuanya pun, saya pernah menemui orang tuanya pun. Itu pun
belum ada perubahan. Belum seperti ada itu. perubahan sama sekali dirasakan. Iya, Ya. belum ada. Nah, menurut Ibu, apa hal yang bisa dilakukan agar anak tersebut mau kembali ke sekolah? Itu tadi yang sudah saya lakukan Iya, seperti selain itu. yang tadi Mungkin disampaikan. dengan fikrinya berbicara dari ke hati saya sudah. Dengan orang tuanya juga mungkin saya akan melakukan pendekatan lagi terhadap orang tuanya. Lebih saya intenskan lagi untuk berbicara dengan orang tuanya. Mungkin saya akan terangkan mungkin bahwa tujuan pendidikan itu seperti apa, mungkin terus manfaat pendidikan itu untuk Fikri mungkin kedepannya seperti apa. Lalu mungkin saya akan beritahu bahwa sekarang itu memang anak di bawah umur itu memang tidak boleh bekerja. Mungkin saya akan sedikit berbicara dengan hak asasi manusia, HAM mungkinnya seperti itu. Hebat, ya. Lalu juga saya mungkin akan menemui bosnya mungkin. Mungkin si Fikri ini kan tentu ada bos yang menaunginya ya. Dia mungkin bekerja terhadap siapa mungkin ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menemui bosnya tersebut. Lalu saya akan katakan seperti apa yang tadi saya katakan terhadap orang tuanya mungkin seperti itu, dan memohon mungkin pengertiannya mungkin seperti itu. Saya harap itu bisa berhasil seperti itu. Mungkin ada lagi tidak selain tadi menemui orang tua, menemui bosnya gitu, upaya Ibu yang akan dilakukan selain itu? Tentunya saya akan menerima, maksudnya ya, menyampaikan kepada Fikri di dalam kelas itu tidak akan menyalahkan atau tidak akan menjudge Fikri. Jadi mungkin saya akan membuat suasana di kelas itu seperti apa yang Fikri inginkan mungkin. Mungkin saja mungkin Fikri ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman di kelas seperti itu. Mungkin nanti dia mungkin bisa intens ke sekolah saat dia mungkin punya keinginan seperti pembelajaran itu mungkin yang diinginkan seperti apa, seperti itu. Ada lagi selain itu? Sampai situ pun sudah, sampai situ mungkin Bu, saya ingin coba dulu sampai situ. Iya. Mudah-mudahan itu nanti akan ada perubahan mungkin seperti itu Bu. Nah, kapan itu akan mulai dilakukan? Segera. Saya akan lakukan segera. Saya berharap ini sesegera mungkin dilakukan. Karena saya juga ingin mengetahui hasilnya pun secepatnya seperti apa perubahan yang ada pada anak didik saya seperti itu. Jangka waktu berapa lamanya akan tercapai? Saya inginnya dalam waktu cepat, tapi tidak mungkin ya Bu, segala sesuatu itu kan tidak mungkin instan. Jadi memerlukan waktu yang mungkin agak relatif cukup lama lah. Saya mungkin sampai 3 bulan mungkin. 3 bulan mungkin, 3 bulan lah, 3 bulan mungkin. Saya akan coba untuk terus mendekati seperti itu. Selain tadi dukungan dari orang tua dan bos, siapa lagi yang bisa Anda mintai dukungan untuk menyukseskan, mengembalikan Fikri ke sekolah? Tentunya dari rekan-rekan guru itu mungkin penting, bersama dengan kepala sekolah, dan mungkin keluarga besarnya. Mungkin siapa tahu saja di dalam keluarga itu ada beberapa yang mungkin sependapat dengan saya, mungkin akan lebih membulatkan hati Fikri dan orang tuanya Fikri mungkin, supaya memberikan semangat Fikri dan kembali lagi ke sekolah seperti itu mungkin. Nah, bagaimana Anda memastikan kalau langkah-langkah itu akan berjalan sesuai yang diharapkan? Saya mungkin akan melihat nanti perubahan yang ada pada diri Fikri setelah waktu yang tadi saya berikan. Iya, dalam jangka waktu tersebut perubahan betul sekali seperti apa mungkin. Mudah-mudahan itu berhasil Bu. Kalaupun mungkin itu nanti ada sesuatu, ya nanti kita akan berdiskusi lagi, mencari lagi seperti apa. Cuma nanti ini langkah sekarang saja dulu ya. Mudah-mudahan dengan langkah itu pun kita sudah berhasil seperti itu. Nah, berarti bagus sekali solusinya tadi Ibu ya, pendekatan-pendekatan yang akan dilakukannya bagus sekali. Apa yang bisa Ibu simpulkan nih dari pembicaraan kita sekarang, kalau Ibu rasa tadi sudah cukup dengan senang, saya kira saya sudah menemukan solusinya untuk saya coba ya. Untuk saya mungkin mengadakan pendekatan dengan
orang tua. Pertama dengan Fikri mungkin lebih dekat lagi dengan orang tua, lalu kemudian mungkin nanti saya akan mencari siapa nih bosnya mungkin seperti itu, dan mungkin saya akan merangkul keluarga besarnya supaya bisa memotivasi orang tua dengan Fikri seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Sama-sama sudah berbagi dengan saya. Kita bukan hanya Ibu, mungkin saya juga dapat pencerahan baru ya dari permasalahan seperti ini, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu tadi harapkan solusi itu bisa terlaksana dengan baik. Semoga. Amin. Dan saya harapkan 3 bulan ke depan kita bertemu lagi. Siap, sudah Bu. Dengan cerita-cerita baru tentang suksesnya rencana Ibu ini. Ya. Amin, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih ya. Sudah selesai, Bapak. Terima kasih Ibu Coach, juga Ibu Koci, percakapan yang sangat menarik. Ibu Tintin sudah melaksanakan coachingnya sesuai alur yang Ibu sampaikan tadi, sesuai alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah disampaikan dengan baik. Kemudian secara keseluruhan itu sudah bagus. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang ini ada hasil catatan yang saya lakukan barusan. Yang pertama, dari topik permasalahannya yaitu murid yang memilih untuk bekerja daripada sekolah. Ada beberapa catatan atau solusi yang dikemukakan oleh saudara Ibu Andi Wanita tadi. Yang pertama, berbicara secara personal kepada murid, kemudian berdiskusi dengan pihak sekolah. Yang ketiga, berbicara dengan orang tuanya atau home visit. Kemudian yang ketiga, pendekatan lebih intens lagi dengan orang tuanya. Ada tahapan yang berikutnya. Kemudian melibatkan juga pihak lain, seperti tadi yang dikemukakan adalah mungkin bosnya ya. Dan yang terakhir, lebih memahami keinginan siswa, belajarnya itu ingin seperti apa. Mudah-mudahan apa yang solusi yang dikemukakan oleh Ibu bisa dilaksanakan, bisa menjadi pemecah permasalahan. Dan yang terakhir, saya bertanya, kompetensi apa lagi selain tadi mendengarkan aktif di kemudian hari yang ingin Ibu kembangkan dari coaching? Ya, terima kasih Pak. Selain mendengarkan aktif, untuk coaching kedepannya saya ingin mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi saya. Ibu juga menemukan solusi dengan sendirinya. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.